bisa menjuarai kejuaraan nasional kemarin U14 ya, di Surabaya, di Jogja, back to back langsung. Oke bang, Ya, oke kita izin wawancara ya bang ya. siap. Oke, bisa kenalin diri dulu bang, nama dan aktivitas saat ini. Oke, nama saya Tonggo Perdana, kalau dipanggil Coki. Aktivitas sekarang ya sibuk ngelatih aja. Sibuk ngelatih ya bang. Udah berapa lama bang jadi pelatih? 2017. 2017. Ya. Berarti sekitar 8 tahun bang ya. 8 tahun. 8 tahun. Oke bang, kita mau tanya nih awalnya gimana sih bisa terjun di dunia basket ini? Oh, dulunya sih saya nggak mau terjun di dunia ini. Dulunya kan kita juga mantan pemain basket. Cuman ada cerita besar yang saya harus balik ke basket lagi. Gitu. Dan akhirnya di 2017 itu saya kembali lagi di basket tapi sebagai pelatih. Gitu. Motivasinya apa sih bang itu? Seperti yang saya bicarain tadi di awal, motivasinya ini sebenarnya karena ada salah satu cerita yang harus saya kembali lagi ke basket itu. Ada cerita bang. Jadi yang membawa saya harus kembali lagi dan termotivasi untuk saya harus balik ke basket lagi. Oke, seperti itu. Jadi selama jadi pelatih, ada gak bang tantangan atau rintangan yang berat gitu selama abang hadapi? Tantangan, rintangan banyak. Apalagi di tahun-tahun pertama saya ngelatih ya, pasti tantangannya besar, rintangannya besar. Cuma ya kita juga harus ya tetap fight, ya tetap harus ngalir sekalian belajar. Jadi sejauh mana kita siap untuk ditempa aja. Oke. Pernah nggak bang dari rintangan itu pengen ngerasa nyerah gitu? Udah nih sampai sini aja gitu. Dan apa sih yang bikin abang bangkit gitu? Kalau nyerah sih enggak, cuma titik jenuh ada. Kalau menyerah tidak, tapi titik jenuh ada. Jadi karena kan rutinitasnya hampir setiap hari ketemunya lapangan basket, anak-anak, bola basket, hampir setiap hari. Jadi kalau menyerah tidak, cuma di titik jenuh ada. Dan setelah jenuh itu apa yang abang lakuin biar nggak jenuh lagi gitu? Kembali lagi kepada tujuan di awal tadi. Apa sih tujuan saya kesini? Yang membuat saya motivasi saya ada di balik di dunia ini lagi itu apa ya? Itu yang nguatin saya. Oke. Ada gak bang momen yang paling berkesan selama abang jadi pelatih? Momen paling berkesan sebenarnya banyak ya. Banyak case. Kemarin terakhir juga waktu kita bisa juara di kelompok umur kecil di Tangerang juga menurut saya berkesan karena yang kita kalahin itu tim-tim besar semua, jadi ya campur aduk senang ya. Coba case-nya banyak. Kalau dibilang seperti itu case-nya banyak sih. Oke. Pernah selanjutnya pencapaian apa bang yang bikin abang bangga selama ngelatih? Kalau pencapaian yang bikin bangga ya bisa menjuarai kejuaraan nasional kemarin U14 ya, di Surabaya, di Jogja, back to back langsung. Ya itu salah satu prestasi yang bisa dibanggain, cuma mimpinya lebih besar dari itu. Ya. Ada mimpi yang lebih besar ya? Ya. Oke bang, sekarang kita masuk ke topik filosofis nih bang. Menurut abang sukses itu apa sih? Sukses itu ya kerja keras. Sukses itu ya sakit. Sukses itu ya menderita. Karena di titik itu semua kita akan tahu kita ini sukses apa enggak. Ya harus bisa ngelewatin itu semua. Kalau kita belum bisa ngelewatin itu semua ya menurut saya belum sukses. Ya, jadi ketika kita bisa melewati tahap itu semua, sukses. Menurut saya sukses itu akan datang sendirinya. Gitu. Oke, berarti kita yang penting usahanya dulu. Ya harus besar. Sabarnya harus besar, kerja kerasnya harus besar, ikhtiarnya juga harus besar. Semuanya harus besar. Intinya kalau kalian mau sukses itu kalian harus siap dengan ketidaknyamanan bang ya. Pasti.
tidak ada yang namanya orang sukses itu di zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman kalian. Oke. Oke, nilai-nilai apa sih Bang yang Abang tanamkan ke anak-anak yang Abang latih? Pertama, karakter ya. Karakter itu berarti apa sih? Attitude. Terlepas besok mereka akan menjadi pemain besar atau tidak, setidaknya ketika dia semakin dewasa, karakter, attitude ini kan akan dia bawa selamanya. Jadi ya attitude itu nomor 1. Nomor 2 ya daya juang. Kita sebagai atlet harus bisa punya daya juang yang besar. Makanya mau di titik seperti apapun kita kalah, capek, ya harus dilewatin semua. Dan yang ketiga ya kembali lagi tetap harus bersyukur. Agama juga penting. Oke, jadi yang pertama itu attitude, yang kedua daya juang, dan yang ketiga ya harus bersyukur ya. Oke. Berdoa itu juga penting. Oke, berarti diajarin dari dasar nih Bang ya? Ya, pondasinya harus benerin. Oke. Oke, Bang, masuk ke pertanyaan pesan nih. Apa pesan Abang buat anak-anak muda yang lagi berjuang ngejar impian atau passionnya masing-masing? Oke, kalau pesannya sih, kalau dari saya adalah segala sesuatunya itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Jadi prosesnya itu harus ada, waktu yang dibuang, yang dikorbanin itu harus ada, harus. Jadi tidak ada yang instan. Yang instan itu cuma Indomie doang. Ya. Indomie pun harus dimasak lagi. Ya, itu aja masih proses dimasak ya kan. Apalagi kita menempa manusia. Jadi memang harus ada yang harus dilewatin tahapan-tahapan. Oke, intinya melangkah aja dulu. Yes. Harus mau berproses, jangan maunya instan. Oke, Bang, mungkin sedikit pertanyaan terakhir nih, gimana sih Bang caranya biar tetap semangat kalau jalannya itu lagi gak mulus gitu? Seperti yang tadi kamu tanya ke Bang, apa sih yang bisa tadi 3 tadi? Yang pertama daya attitude, daya juang, agama. Dalam arti ketika kamu di titik terendah ya kamu harus bisa, ya mungkin Tuhan yang bisa nguatin kamu. Sembari keluarga kamu yang nguatin kamu, ya pasti Tuhan yang nomor 1. Makanya juga kita harus tidak bisa ninggalin agama. Ya harus bersyukur. Jadi di titik kamu terendah pun ya kamu semoga bisa ngelewatin itu semua. Oke, jadi di titik kita lagi gak semangat itu kita harus kembali lagi ke awal, kita harus ingat yang di atas. Itu harus. Karena kalau cuma kita akan mendengar orang di sebelah kita, belum tentu 100% menguatkan kita. Tapi kalau rasa kuat itu udah dari dalam diri kita, ya insya Allah jalannya enak. Itu sih. Oke, jadi itu dia tadi berbincang dan wawancara dengan Abang Coki. Bang Coki. Jadi bisa diambil dari pengalaman-pengalaman beliau, gimana kisahnya itu jadi sampai pelatih sampai sekarang sampai tingkat nasional Bang ya hitungannya. Ya kelompok umur nasional. Umur nasional. Jadi silakan kalian petik yang baiknya untuk diterapkan ke kehidupan kalian masing-masing. Oke, terima kasih Bang Coki. Terima kasih.